Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Asti dan Ustadz Salman di video cetrek-cetrek kali ini, persiapan untuk PAS semester 1 kelas 7. Nah, ini judulnya salah ya, ini masih yang tahun lalu judulnya nih ya, soal PTS dan bab bilangan. Kali ini kita akan membahas 3 bab, yaitu bab bilangan, statistika, dan juga bangun ruang sisi datar. Sebelum kita memulai pembahasannya, mari kita membaca berdoa dulu. Baca doa dimulai. Doa selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai ya. Nomor 1, sebutkan bilangan-bilangan caca minimal 5. Nah, bilangan caca itu dimulai dari angka 0 kan ya. Berarti dimulai dari angka 0 bisa 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Ini sudah 5 angka. Nomor 2, sebutkan bilangan-bilangan asli. Kalau bilangan asli dimulai dari angka 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Selanjutnya sebutkan bilangan-bilangan genap minimal 5. Bebas ini angka berapapun, ini contoh aja ya. Ustazah pengen ngambil dari angka negatif, bisa min 4, min 2, 0 masuk genap ya. Terus ada 2, ada 4 dan seterusnya. Terus lalu sebutkan bilangan ganjil minimal 5. Ustazah lagi-lagi ingin ngambil dari angka negatif. Ada negatif 3, negatif 1, langsung ke 1, 3, 5 dan seterusnya. Sebutkan bilangan-bilangan bulat. Oh, ini semua tadi bilangan bulat ya. Bilangan bulat banyak banget, minimal 5. Bebas ini bisa misalkan min 3, min 2, min 1, 0, 1 dan seterusnya. Lalu ada juga sebutkan bilangan-bilangan pecahan minimal 5. Ini bebas juga, bisa 2/3, bisa 1/3, bisa 4/7, 5/6, 9/40 dan seterusnya. Ada banyak ya. Lalu selanjutnya saya pindahkan dulu kertasnya. Lalu selanjutnya ada oke, mudah-mudahan lurus ya. Sebutkan bilangan-bilangan desimal, berarti yang koma-koma kan. Contohnya ada 0,3, ada 1,275, ada 4,3, ada dan seterusnya ya. Ada 5 contoh seharusnya contohnya ya. Terus urutkan bilangan min 4, 4, 0, 3, min 9 dari yang terkecil hingga terbesar. Berarti kita harus mengurutkan yang paling kecil di garis bilangan. Berarti yang paling kiri ya, paling ujung sebelah kiri. Nah, berarti itu ada minus 9. Oke, kalau di garis bilangan. Setelah itu ada minus 4. Oke, setelah itu ada 3. Setelah itu ada 0 dulu ya, di garis bilangan itu. Lalu ada 3 dan terakhir 4. Oke, itu nomor 8. Selanjutnya nomor 9. Urutkan bilangan 1/6, min 2/3, 5/9 dari yang terbesar hingga terkecil. Berarti kita harus bikin sama dulu penyebutnya ya. Di situ ada 1/6, ada min 2/3 dan ada 5/9. Nah, yang bawahnya itu kita samakan. Berarti di sini ada angka 6, ada angka 3, ada angka 9. Angka berapa yang kita pilih bisa dibagi 6, begitupun bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 9. Jadi kelipatan dari 3, kelipatan dari 6, kelipatan dari 9 yang sama. Nah, kalau kalian nanti jabarkan, itu kalian akan dapat angka 18. Berarti di sini kita akan buat dulu bawahnya 18. Ini 18, ini pun 18 gitu ya. Nah, setelah itu kalian akan kelihatan ya kalau warna biru.
Warna apa dong? Warna-warni. Oke, warna hijau. Sekarang kalian akan cari angka atasnya atau pembilangnya. 6 ke 18 itu dikali berapa? Dikali 3. Kelihatan gak ya? Oke, coba kelihatan ya. Nah, yang atasnya juga berarti dikali 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Seperti itu. Lalu kalau yang ini jangan lupa ada negatif juga, sama berarti 3 ke 18 itu dikali 6, ya kan? Berarti ini juga 2 dikali 6. 2 kali 6 sama dengan 12. Oke. Dan terakhir di sini ada 9 ke 18 itu dikali 2, ya enggak? Berarti ini juga 5 dikali 2, berarti sama dengan 10. Nah, setelah ini kalian tinggal bandingkan angka atasnya. Berarti ada 3, 12, 10. Berarti kita punya yang paling besar, berarti dari positif ini negatif, paling positif berarti angka 10 bukan 12 karena dia negatif. Berarti yang paling besar tuh 10 per 18. Lalu ada lalu ada 3 per 18 dan terakhir min 12 per 18. Berarti jawabannya 10 per 18 itu yang mana? Yang ini kan? Berarti jawabannya 5 per 9. Lalu yang ini 1 per 6 dan terakhir negatif 2 per 3. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada soal cerita nomor 10. Di sebuah permainan, Pandu, Kiki, dan Hilmi diharuskan mengambil sebuah bola dari sebuah kotak. Bola yang Pandu ambil memiliki nomor min 18. Oke. Berarti punya Pandu itu bolanya negatif 18. Lalu bola yang Kiki ambil, lalu Kiki mengambil angkanya itu 19. Lalu yang terakhir Hilmi mengambil angkanya itu 13. Siapakah yang mengambil bola dengan nomor paling besar ke paling kecil? Gampang banget ini ya. Berarti cari yang paling besar ke yang paling kecil. Siapa yang paling besar nomornya? Yang positif dulu cari, dan yang pertama tuh Kiki, ya enggak? Ini nomor 1 berarti Kiki. Lalu selanjutnya yang positif lagi, ini yang kecilnya tuh Hilmi. Lalu ada yang negatif, yang paling kecil itu Pandu. Seperti itu. Selanjutnya nomor 11. Di dapur ibu terdapat terigu 1/4 kilo. Oke, kita harus tandain ini. Gula 3/8 kilo dan beras setengah kilo. Tentukan bahan apa yang persediaannya paling sedikit sampai paling banyak. Lagi-lagi di sini kita harus membandingkan 3 pecahan ini. 3 pecahan ini ya kayak tadi, kayak nomor 9. Tapi dalam bentuk cerita gitu bedanya ya. Jadi kita di sini harus membandingkan 1/4. Oke, lalu membandingkan dengan 3/8, lalu membandingkan dengan 1/2. Nah, kali ini kita harus mencari angka kelipatan 4, 8, dan 2. Cari angka yang kalau dibagi, yang bisa dibagi dengan 4, 8, juga 2. Nah, kalau kalian cari nanti boleh tanya Ustazah atau Ustaz Salman gimana cara carinya. Kalian akan mendapatkan angka 8. 8 bisa dibagi 4, betul? 8 juga bisa dibagi 8, 8 juga bisa dibagi 2, ya kan? Nah, setelah itu kita akan cari atasnya atau pembilangnya ya. 4 ke 8 itu dikali 2, maka 1 pun dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Begitu. Lalu 8 ke 8, oh enak sekali, ini kali 1. Berarti atas juga tinggal kali 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Lalu yang terakhir 2 ke 8 dikali 4 ya. 2 kali 4 sama dengan 8. Maka yang atas juga dikali 4. 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, setelah ini seperti biasa kayak tadi, kita tinggal bandingin atasnya. Kalau udah sama, kita cari yang paling sedikit ke paling banyak. Oke. Berarti yang paling sedikit ini dong. Oh, ini jelas sudah berurutan sebenarnya ya. Berarti yang paling sedikit itu 2/8, lalu 3/8, lalu 4/8. Maka jawabannya adalah terigu, lalu gula, dan yang terakhir beras. Oke, seperti itu. Tulisannya mohon maaf kalau bagus ya. Oke, sekarang nomor 12.
titik-titik dikali negatif 3 sama dengan 9 gitu ya. Berapa dikali negatif 3 hasilnya 9? Nah, kita harus perhatikan dulu tandanya. Di sini titik-titik kali negatif hasilnya, ini negatif, hasilnya positif, ya kan? Maka si angka ini pasti negatif, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Kalau tandanya sama, kalau dikali hasilnya positif. Nah, sekarang tinggal 3 kali berapa hasilnya 9? Oh, jawabannya adalah 3. Gitu ya. Berarti di sini kalian harus hafal perkalian. Ya, atau enggak setidaknya paham. Kalian boleh coba-coba juga berapa ya 3 kali berapa hasilnya 9 gitu. Lalu yang nomor 13 Ustazah akan naikkan dulu. Nah, karena ini nanggung banget. Nah, nomor 13, lagi-lagi kita harus perhatikan tandanya. Ini positif. Kali sesuatu sama dengan negatif. Berarti positif kali tandanya harus berbeda supaya negatif, ya kan? Berarti tadi kurang fokus. 4 berarti ini positif, ini negatif. Berarti positif kali negatif supaya hasilnya negatif. Oke, kita kasih negatif dulu. Sekarang baru angkanya 4 kali berapa hasilnya 16. Oh, hasilnya 4. Seperti itu. Terakhir, negatif 25 dibagi berapa sama dengan 5. Nah, tandanya lagi yang kita harus perhatikan, ini negatif. Dibagi sama apa supaya tandanya positif. Kalau positif hasilnya harus sama tandanya. Berarti kalau ini negatif, ini juga pasti negatif semua dari tadi ya. Sekarang baru kita pikirin angkanya. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Seperti itu. Jadi jawabannya negatif 5. Oke, selanjutnya nomor 15. Oke. Nomor 15. Kita lagi-lagi lihat tanda, ini masih soal yang mirip banget. Oh, ini gampang banget ya. 12 ini positif, hasilnya positif ya, pasti ini positif juga. Tinggal 12 dibagi 4. Salah. 12 dibagi berapa hasilnya 4, yaitu 12 dibagi 3. Positif 3 ya hasilnya ya. Lalu nomor 16. Nah, ini perkalian 3/10 dikali 8/9. Nah, berarti kalau perkalian tuh nggak perlu diapa-apain kan, cuman kita perhatikan ada yang bisa dibagi nggak ya, atas sama bawah atau bawah sama atas. Oh, ini bisa 3 sama 9. 9 bisa dibagi 3, 3 juga bisa dibagi 3, ini jadi 1. 9 bagi 3 jadi 3. Ya kan? Lalu 8 sama 10 sama-sama bisa dibagi 2. 8 bagi 2 jadi 4, 10 bagi 2 jadi 5. Di sini tidak ada yang bisa dibagi lagi, tinggal dikali atas sama atas, bawah sama bawah. 1 kali 4 sama dengan 4. Per 5 kali 3 sama dengan 15. Oke, selanjutnya nomor 17. Ini perkalian lagi tapi sama bilangan bulat ya. Nah, kalau sama bilangan bulat kalian tinggal anggap aja ini tuh ada per 1. Jadi ini tuh kalau bilangan bulat tuh berarti di atas. Nah, tinggal kira-kira ada yang bisa dibagi nggak ya atas sama bawah, lagi kayak gitu. Ternyata ini 4 sama 8 sama-sama bisa dibagi 4 ya kan. 4 dibagi 4 jadi 1, 8 bagi 4 jadi 2. Ini ada negatifnya, jangan lupa negatif kali positif negatif. 5 kali 1 5. Kok jadi di sini jawabannya. 5 kali 1 5 per 2 kali 1 2. Seperti itu. Kalau kecepatan bisa diulangi aja ya. Lalu selanjutnya nomor 18. Nah, kali ini pembagian pecahan. Kalau pembagian pecahan berarti harus dibalik yang sebelah kanannya kan. Yang di sini berarti 3/10 dikali dan ini dibalik jadi 9/8 ya kan. Udah gitu ada yang bisa dicoret-coret nggak nih? Ini bisa aja 9 sama 3. Nggak bisa karena dia sama-sama di atas. Yang boleh itu kalau atas bawah kayak tadi. Nah, di sini nggak ada yang bisa dibagi, berarti kita langsung kaliin aja. 3 kali 9 itu 27, 10 kali 8 80. Jadi hasilnya 27/80. Nggak bisa disederhanain juga ya, nggak bisa dibagi sesuatu. Terus selanjutnya nomor 19. Ini sama kayak tadi, kita anggap aja ini ada per 1 kalau ada bilangan bulat di pecahan. Berarti ini Ustazah punya 5/8 dikali 1/4. Dibalik ya. Setelah ini ada yang bisa dibagi nggak atas bawah? Kayaknya nggak ada. Berarti kita langsung kaliin aja atas sama atas. 5 kali 1 5. Bawahnya 32, 8 kali 4. Dan jangan lupa ini negatif kali positif jadi negatif.
Nomor 20. Oke, kita sekarang masuk ke penjumlahan pengurangan ya, atau bilangan positif negatif. Nah, di sini Ustazah punya negatif 9 dan positif 4. Tandanya berbeda. Kalau tanda berbeda berarti harus dikurang angkanya. Angka yang besar kurangi angka yang kecil. 9 kurangi 4 sama dengan 5. Oke. Setelah itu tandanya mana yang menang? Angka yang besar yang mana? Oh, yang 9 yang negatif, berarti hasilnya juga negatif ikut yang menang. Gitu kan ya? Pernah dibahas di kelas kalian. Lalu selanjutnya di sini ada nomor 21, 9 kurangi 4. Di sini positif. Oke. Di sini negatif, lagi-lagi berbeda. Kalau berbeda dikurang sama kayak tadi, berarti 9 kurangi 4. 9 kurangi 4 5. Tapi kali ini lihat tanda yang sebesarnya itu positif. Berarti jawabannya positif 5. Oke. Selanjutnya di nomor 22, ini negatif, ini pun negatif. Nah, kalau sama berarti angkanya ditambah. 9 tambah 4 sama dengan 13. Tandanya apa, Zah? Ikutin aja karena sama-sama negatif, berarti negatif 13. Begitu. Saya akan pindah dulu. Oke, sekarang nomor 23. Negatif 9 min negatif 4. Nah, berarti kita harus proses dulu karena ada tanda yang tabrakan ya, ada kurung-kurung ya. Berarti kita harus selesaikan nih yang dalam kurung ini. Kita tulis lagi depannya, negatif 9. Ini dalam kurungnya itu min. Berarti dikaliin kalau tanda kurung artinya kan. Min kali min hasilnya positif 4. Gitu. Nah, dari sini baru kita proses. Negatif 9, positif 4. Tandanya berbeda. Berarti kita kurangin angkanya. 9 kurangi 4 sama dengan 5. Tandanya ikut angka yang besar, berarti negatif. Begitu. Lalu selanjutnya nomor 24, negatif 9 ditambah negatif 3. Lagi-lagi di sini ada yang tabrakan ya. Yang tabrakan, maka kita harus selesaikan dulu yang dalam kurungnya ini. Positif kali negatif, kita tulis lagi soalnya, negatif 9. Positif kali negatif, negatif 3. Seperti itu ya. Di sini baru kita selesaikan angkanya kalau udah tinggal 2 tanda gini ya. Berarti ini negatif, tandanya sama. Berarti ditambah angkanya 9 tambah 3 yaitu 12. Tandanya karena sama-sama negatif berarti negatif 12. Gitu. Lalu yang nomor 25. Di sini ada negatif 9 plus negatif 4. Berarti lagi-lagi ini kita kaliin, jadinya tuh negatif 9 tetap depannya. Ini positif kayak negatif, jadi negatif 4. Nah, di sini sama-sama negatif. Sama-sama negatif, maka kita kalau sama-sama negatif ditambahin 9 tambah 4 itu 13, tandanya negatif. Seperti itu. Nomor 26, kita lanjut ke nomor 26 sekarang. 1/8 dikurangi 1/2. Nah, ini berarti masuk ke operasi pecahan ya, bilangan pecahan. Berarti kita harus samakan dulu penyebutnya. Nah, 8 sama 2 kita pilih angka yang bisa dibagi 8, begitupun bisa dibagi 2. Atau kalian boleh langsung kaliin. Kalau 8 kali 2 16, boleh langsung pilih 16. Tapi ada angka yang lebih kecil yang bisa dibagi 8, begitupun bisa dibagi 2, yaitu angka 8 itu sendiri. Gitu ya. Nah, kita sekarang akan cari atasnya. 8 ke 8 ini sama-sama depan ya, dikali 1, maka atasnya pun dikali 1. Oke. Lalu di sini 2 ke 8 dikali 4, ya kan? Maka atasnya pun dikali 4. 1 kali 4 hasilnya 4. Oh, tadi belum ditulis. 1 kali 1 hasilnya 1. Maka kita tinggal hitung atasnya saja, ya kan? 1 kurangi 4. Oh, ini positif. Lagi-lagi tandanya hati-hati ya. Ini negatif. Salah. Iben ya. Berarti kalau positif negatif berbeda, angkanya harus dikurang.
Berarti yang besar kurangi kecil, 4 kurangi 1 sama dengan 3/8. Tandanya ikut si angka besar. Angka besarnya 4 kan? Tanda 4 itu negatif, maka ini negatif 3/8. Lalu selanjutnya di sini ada soal nomor 27. Saya akan menulis di sini supaya nggak renyak di situ ya. 1/3 ditambah 3/4. Caranya kita harus mencari dua bilangan yang bisa dibagi 3 maupun bisa dibagi 4, yaitu bilangannya adalah 12. Ini bisa langsung dikaliin, 3 kali 4 12. Lalu setelah itu kita samakan atasnya seperti tadi yang di atas. 3 ke 12 itu dikali 4, betul ya? Maka atasnya pun ini 1 kali 4 sama dengan 4. Nah yang satu lagi 4 ke 12 dikali 3, maka ini pun 3 kali 3 sama dengan 9. Setelah itu tinggal dijumlahkan atasnya. 4 tambah 9, karena kebetulan dua-duanya positif, langsung saja menjadi 13/12 gitu ya. Atau jika disederhanakan 13 dibagi 12 itu 1, dapat ya 1, sisanya 1/12. Nanti tergantung di PG-nya ada apa ya pilihannya. Lalu sekarang kita menuju ke nomor 28. Negatif 2 ditambah 16 dibagi negatif 2 sama dengan, katanya gitu ya. Di sini yang harus kita selesaikan ku kali bataku, ya kan? Di sini kurungnya bukan buat operasi tapi hanya untuk tanda si 2 ini. Maka kita nggak usah mikirin kurung yang itu, tapi kita mikirin si operasinya dulu. Ku kali ba. Nah, bagi dulu, maka kita akan kerjakan yang ini terlebih dahulu. Oke. Lalu kita akan tulis dulu hasilnya, ini negatif 2. Yang ini 16 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 8. Nah, sekarang hasilnya karena dia sama-sama negatif, maka angkanya ditambah. 8 tambah 2 sama dengan 10. Tandanya sama-sama negatif, berarti negatif 10. Seperti itu. Lalu nomor 29. Ku kali bataku, berarti kita kerjakan yang kali dulu. Oh, giliran ya warnanya. Lalu tulis dulu angka yang gak dikurungin, berarti ini min 2 ini 5 kali 3 sama dengan plus 15 gitu ya. Nah, di sini ada ini tanda negatif, ini tanda positif, tandanya berbeda, maka angkanya dikurangi. Angka yang besar kurangi angka yang kecil, 15 kurangi 2 menjadi 13. Oke. 13, lalu tandanya ikut angka yang besar. Oh, ikut 15, berarti positif. Oke, terakhir. Saya akan pindahkan dulu karena nggak kelihatan ya. Oh, sudah kelihatan. Oke. Sekarang nomor 30. Nah, di sini ada kurungnya nih. 1 tambah 2. Berarti kita harus kerjain yang itu dulu, guys. Berarti tulis dulu yang tidak akan kita hitung, yaitu 12 negatif 1 tambah 2 sama dengan 3 kali 4. Setelah ini ada proses lagi, mana yang harus kita kerjakan duluan, yaitu kali, ya kan? Berarti Ustazah kurungin di sini. Oke, berarti hasilnya ini 12 dikurangi 3 kali 4 12. Oh my god, ternyata 12 kurang 12 hasilnya 0. Jawabannya 0 ternyata ya. Nah, ini baru terakhir di kertas ini, halaman ini, yaitu tiba-tiba ini kita masuk ke bab bangun datar ya. Sebutkan ciri-ciri dari persegi. Oh, dari persegi ciri-cirinya apa? Persegi itu kan kayak gini ya. Berarti mempunyai 4 sisi yang sama panjang, ya kan? Mempunyai 4 sudut siku-siku. Gitu ya. Terus udah, kayaknya itu doang ya si ciri-cirinya. Adapun panjang diagonalnya sama rotasinya sama. Mohon maaf. Nah, tapi intinya kayak gini. Jadi persegi itu ciri khasnya dia 4 sisinya sama dan siku-sikunya punya 4. Oke, kita akan pindah ke kertas selanjutnya, yaitu nomor 32.
Nomor 32. Sebutkan segi empat yang pasti memiliki sisi dengan sudut siku-siku. Tadi udah ada, kita punya persegi, lalu kita juga punya persegi panjang ya yang punya siku-siku ya. Siku-siku itu kan kayak gini. Nah, kayak gitu. Persegi panjang, bisa juga segitiga, ada segitiga siku-siku ya kan. Bisa juga yang pasti ada tuh yang memungkinkan ada tuh trapesium gitu ya, dan lain-lain. Tapi kalau yang pasti, pertanyaannya pasti itu hanya persegi dan persegi panjang. Yang lainnya tidak pasti. Oke. Bisa aja trapesium sama kaki, bisa aja segitiga yang lain gitu ya. Jadi nggak selalu ada siku-sikunya. Nomor 33, hitunglah luas sebuah jajar genjang dengan alas 15 dan tinggi 8 cm. Oke. Ini alasnya 15, tingginya 8. Luas jajar genjang itu alas kali tinggi, ya kan? Tinggal kita masukin aja, berarti 15 dikali 8 sama dengan 120 cm persegi. Gampang ya. Lalu selanjutnya ada nomor 34. Hitunglah luas sebuah jajar genjang dengan alas 15. Oh, ini soal yang sama ya. Sama. Oke, nomor 35. Kita lanjut ke 35. Hitunglah luas dan keliling bangun datar di bawah ini. Oke, kita kerjain yang A dulu. Di sini Ustazah mau kerjain yang luasnya dulu ya. Luasnya ini kita punya dua bangunan kan, ada yang atas, ada yang bawah. Berarti nanti luas atas tambah luas bawah, atau luas bawahnya nanti di sini ya. Luas atas tuh ini trapesium ya, trapesium. Berarti luasnya itu atas tambah bawah kali tinggi bagi 2, gitu ya. Oke. Ternyata ini salah cetak soal. Ini seharusnya soalnya bukan 15 ya, tapi ini adalah 10. Nah, berarti ini 10, lanjutkan ya. Karena ini sama tuh 10 10 10. Kok tadi salah kalau 15. Atas tambah bawah udah 10 tambah 16 dikali tinggi. Nah, tingginya tuh yang ini berarti kan tinggi trapesium yaitu 4 dibagi 2. Ingat, dibagi itu nggak boleh sama yang dalam kurung, tapi bolehnya sama yang luar kurung. Berarti ini bisa dicoret-coret dibagi 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2 gitu ya. 10 tambah 16 sama dengan 26 dikali 2 sama dengan 52. Itu baru yang luas atas atau luas trapesium. Sekarang kita mau cari yang luas bawah atau yang persegi panjang. Oh, ini gampang banget sih, tinggal panjang kali lebar ya. Panjangnya itu 10, lebarnya 4, berarti tinggal 10 kali 4 sama dengan 40 gitu ya. Maka luasnya adalah 92 cm persegi. Seperti itu. Nah, Ustazah pengen nyelesain luasnya dulu untuk soal A dan B, baru nanti kita ke keliling. Untuk soal yang B, luasnya berapa ini, Zah? Oke. Luasnya adalah, mohon maaf goyang-goyang. Luasnya adalah kita akan membagi ini ke beberapa part lagi ya. Kalau Ustazah prefer, lebih suka Ustazah bagi kayak gini. Nah, kayak gitu. Maka ini ada yang ke 1, ada yang kedua, ada yang ketiga. Aduh, yang ketiga kecil banget ya. Luas yang pertama. Oke. Berarti ini panjangnya di sini belum tahu kan? Nah, tahunya di mana? Dari sini sampai sini tuh 30 ya kan, dan dari sini sampai sini 20. Berarti yang pendek ini atau yang pendek ini tuh 30 kurangi 20 sama dengan 10 ya. Berarti ini 10, berarti tinggal panjang kali lebar sama dengan 10 dikali lebarnya ini 60, seperti itu, sama dengan 600 ya kan. Lalu luas yang kedua yang kecil atas ini nih, berarti ini 20, ini 12, tinggal panjang kali lebar lagi, 20 kali 12 sama dengan 240. Lalu luas ketiga terakhir ini yang kecil-kecil, ada garis gini satu sama itu berarti tandanya itu 12, berarti tinggal panjang kali lebarnya 12 kali 12 sama dengan 144. Setelah ini kita tinggal jumlahkan, ini 4, 8, lalu ini 9, jadi 184 cm persegi. Alhamdulillah. Terakhir kita akan ke
volume kekelilingnya ya. Ustazah akan memberi garis dulu. Sekarang keliling. Kalau keliling sebenarnya tinggal ditambah-tambahin semua kan. Oke, kita akan mulai dari start dari sini. 5. Oke. Tambah 10. Tambah 5. Tambah 3. Tambah 4. Tambah 10. Tambah 4, tambah 3. Nah, startnya di sini tadi kan. Setelah itu kita jumlahkan, ini 10, ini 10. Ini 10 berarti 30, 30 tambah 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10, 44. Menjadi 44 cm. Kalau kelilingnya huruf F ini, jadi tadi caranya ada gitu ya. Caranya kalian keliling, atau cara kedua adalah kalian harus selalu melengkapi dulu sisi-sisinya. Ini udah ada 60, ini 30, 12. Nah, ini 20, yang ini 12, 12, 12, 12. Dan di sini, di sini berapa nih? Ini 12, 12, 12. Berarti 60 kurangi 12. Dikurangi 12 kali 3 yaitu 36, hasilnya menjadi 24. Seperti itu ya. Nah, daripada kalian tadi muter-muter gitu boleh, atau pakai cara dicoret aja. Jadi di sini ada 60, sudah saya masukin gitu ya. Selanjutnya ada 30, saya masukin lagi. Selanjutnya ada 20 nih yang beda-beda dulu. Lalu ada 10. Lalu ada, nah ini 12 tuh paling banyak. Oh, ini ada belum 24. Coret yang udah saya masukin. Ada 12 banyak. Kita hitung 1 2 3 4 5. Berarti ada tambah 12 kali 5. Kita jumlahkan. Ini 50, ini 60, 120, 144, 144 tambah ini 60 hasilnya. Berarti menjadi 204 cm. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 36. Sebuah lapangan basket dengan panjang 26 meter dan lebar 14 meter. Ohang mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 5 kali, maka Ohang berlari sejauh. Oke. Berarti di sini kita punya persegi panjang, ada lapangan bentuknya persegi panjang katanya. Nah, ini tuh panjangnya 26, ini ini lebarnya 14. Nah, Ohang mengelilingi lapangan tersebut. Berarti kalau Ohang start dari sini, dia keliling ke lapangannya itu ke sini. Berarti dia sudah melewati 26 meter. Lalu ke sini 14, lalu ke sini tambah 26, lalu ke sini kembali ke start. Tambah 14 lagi ya. Di sini 26 juga, di sini 14. Ini kayak cari keliling ya sebenarnya. Nah, ini hasilnya adalah 80 meter. Itu Ohang baru mengelilingi satu keliling, sedangkan di sini Ohang mengelilingi sebanyak 5 kali. Berarti tinggal kita kali 5. 80 kali 5 sama dengan 400 meter. Berarti Ohang berlari sejauh 400 meter. Selanjutnya nomor 37. Sebuah persegi memiliki luas 16 meter persegi, maka panjang sisi-sisinya adalah, kalau luas persegi itu kan sama dengan sisi kali sisi gitu, S kali S ya. Nah, itu katanya hasilnya itu 16. Nah, S-nya berapa? Gitu kan. Bisa ada pakai dua cara. Cara yang pertama kalian tebak-tebak, karena cari aja angka yang sama kalau dikaliin 16. Contoh 2 kali 2 4. 3 kali 3 9. 4 kali 4 16. Nah, 4 kali 4 sama dengan 16. Betul ya? Maka S-nya sama dengan 4. Atau cara lain kita bisa cari, karena dia ini S kuadrat, jadi bisa aja cari kalau dari luas persegi itu tinggal akar 16 sama dengan 4. Seperti itu ya. Jadi panjang sisi perseginya adalah 4 meter. Selanjutnya nomor 38, sebutkan macam-macam segitiga. Ini sebenarnya banyak banget. Salah satunya ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, ya kan? Ada segitiga sembarang, ada segitiga tumpul, segitiga lancip, dan terakhir segitiga siku.
Seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, sebuah segitiga dengan sama sisi memiliki panjang sisi masing-masing 13. Berarti kalau kita punya segitiga sama sisi, anggap saja gambar Ustazah bagus ya. Di sini 13, di sini 13, karena sama sisi berarti semuanya 13. Berapakah keliling segitiga tersebut? Berarti tinggal kita tambahin semua ya, atau bisa kita cari 13 kali 3 sama dengan 39 cm. Selanjutnya nomor 40, hitunglah luas dan keliling segitiga di bawah ini. Saya ganti kertas dulu. Oke, sudah terlihat ya. Jadi perintahnya diminta untuk mencari keliling dan luas dari segitiga ini. Kalau mencari luasnya, berarti luas segitiga itu kan alas kali tinggi bagi 2. Alasnya ini 14, ya kan? Tingginya harus yang tegak lurus atau yang lurus, berarti yang ini, yang 24 kan? Berarti 24 dibagi 2. Seperti itu. Kita bisa coret-coret yang ini, yang 14 bagi 2. Hasilnya 7, ini 1, 7 kali 24 sama dengan 168 cm persegi. Kalau kelilingnya kita tinggal jumlahkan, karena ini segitiga sama kaki ya, sudah terlihat di sini 25, maka di sini juga 25. Maka kelilingnya 25 tambah 25 tambah 14 sama dengan 64 cm. Seperti itu. Terakhir di bangun datar nomor 41, gambarlah garis bagi, garis berat, garis tinggi, dan garis sumbu pada segitiga. Nah, oke, saya coba bikin segitiganya terlebih dahulu. Makin kecil karena nggak cukup ya. Oke. Nah, di sini saya akan bikin garis bagi, yang di sini garis berat. Yang di sini garis tinggi sesuai dengan perintahnya, di sini garis sumbu. Garis bagi berarti garis ini yang pernah disampaikan oleh Ustazah dan Ustaz Salman. Garis yang membagi sudutnya sama besar. Jadi suka ada tanda gini. Nah, berarti dia sudutnya dibagi menjadi sama besar oleh garis yang garis bagi ini. Kalau garis berat dia membagi sisi depan sama panjang. Ini jadi sama. Itu garis berat. Kalau garis tinggi, garis yang jatuhnya itu dia siku-siku. Nah, kalau garis sumbu, dia tuh garis yang udah masih siku-siku terus membagi sisi depannya sama panjang. Contoh Ustazah mau bikin yang di sini. Nah, dia siku-siku dan sisi ini tuh jadi sama panjang, itu namanya garis sumbu. Jadi garis sumbu itu berpaduan antara berat sama tinggi gitu kalau bisa dibilang ya. Begitu nomor 41, sekarang kita berangkat ke nomor 42. Aduh, mudah-mudahan ini terlihat sampai bawah. Oke, terlihat, alhamdulillah ya. Di sini nomor 42 sebenarnya nggak ada perintah, cuma ngasih gambar doang ya. Ada lulusan SMA Cibodas, yang warna biru itu mereka bekerja setelah lulus, yang warna merah itu melanjutkan sekolah atau kuliah, yang warna biru itu menganggur, yang warna hijau. Nomor 43, dari tahun 94 sampai 96, apa yang paling banyak dilakukan lulusan SMA? Jelas yang paling banyak terlihat di sini yang warna biru, yaitu berarti bekerja. Nomor 45, dari tahun 94 sampai 96, apa yang paling sedikit dilakukan lulusan SMA Cibodas? Yang warna hijau ya, terlihat yang paling sedikit, yaitu berarti menganggur. Nomor 46, berapakah selisih lulusan SMA Desa Cibodas yang melanjutkan dan menganggur? Kalau selisih berarti kita harus mengurangi yang terbesar dan yang terkecil. Melanjutkan itu di tahun 96, berarti melanjutkan warna merah di 96 itu 25. Oke. 25. Yang menganggur di tahun 96 itu 15. Berarti kita tinggal kurangi 15 sama dengan 10. Itu selisihnya. Kalau nomor 47, berapakah selisih lulusan SMA yang bekerja dan menganggur di tahun 94? Kita fokus ke 94, bekerja dan menganggur. Bekerja itu yang biru, menganggur yang hijau. Oh, berarti 100, bekerja, menganggur 25. Dikurangi menjadi 75. Dan yang terakhir, berapakah selisih lulusan SMA Cibodas yang melanjutkan di tahun, oh nih, hati-hati nih ya, melanjutkan di tahun 94, berarti yang ini 25. Tapi menganggurnya di 96, menganggur 96. Berarti ini ya, berarti selisihnya 25 kurangi 15 sama dengan 10.
Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian penjelasan atau pemaparan hasil kunci jawaban dari soal latihan PAS untuk semester ini. Mudah-mudahan kalian dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk persiapan PAS-nya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.